Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo Pesona Inspira, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Seperti biasa ya, Valia ketemu lagi sama Pesona Inspira di setiap hari Selasa siang. Dan kalau udah Selasa siang, udah waktunya yang istimewa banget karena kita akan berdiskusi, akan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman atau rekan-rekan dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo. Dan saat ini nih yang paling spesial lagi karena kedatangan anggota baru. Kayaknya ini bukan anggota lagi sih, udah di atas anggota Pesona Inspira. Kita sapa dulu yuk. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Ya, ini dengan Bapak siapa ya? Kayak wajahnya baru. Valia juga baru ketemu hari ini. Boleh kenalan dulu kali Pak? Terima kasih atas waktu diberikan. Saya memang wajah baru, stok lama. Tetap baru Pak, tapi buat Valia. Saya adalah K.A. Halim yang ditunjuk oleh pimpinan kami di Jakarta untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Wonosobo. Sebelumnya saya adalah Kepala Kantor Imigrasi TPI Atambua. Wes, NTT, jauh ya? Wow, ini butuh perjalanan yang cukup jauh ya. Kalau udah ngucap Kepala Imigrasi, artinya Pesona Inspira tahu dong kita masuk di program asik. Asik ngobrol seputar imigrasi. Tagline-nya tentunya Pesona Inspira sudah hafal ya. Kalau mau informasi seputar imigrasi, antri dulu dong. Oke Pak Halim, biasanya nih Valia hadirnya ini bareng sama rekan-rekan yang memang sudah lama di Wonosobo. Kalau Pak Halim nih udah berapa hari sih Pak di Wonosobo Pak? Ya Mbak Velia, saya terhitung sertijab tanggal 24 itu. 24 Oktober. Nah, Oke. namun karena ada harus sertijab juga di NTT Kupang, jadi efektifnya saya bekerja itu baru beberapa hari, yaitu mulai hari Selasa kemarin. Oke. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya 4 hari. Baru 4 hari saya efektif bekerja di Kanwil Wonosobo. Oke, sebelumnya kan tadi dari Atambua NTT ya Pak ya. Terus ke Wonosobo, pasti ada perbedaan dong Pak. Dari suhu, dari adat budaya, gimana Pak kesannya selama sekitar 4 hari ini tinggal di Wonosobo Pak? Kedinginan? Kedinginan dan sejuk, nyaman, sangat betah. Karena saya di sana itu daerah panas, boleh dikatakan setiap hari harus ganti baju dalam, basah terus ya. Suhunya di atas 30 derajat. Begitu sampai di Wonosobo, waduh, kayaknya saya perlu buka cabang nih. Tapi cabang apa dulu? Jangan negatif tinggi. Kalau cabang franchise perusahaan, ya boleh lah mungkin ya. Kalau nggak di sini tuh paling laku tuh Pak gorengan Pak. Oh, jadi gorengan, cabang iya. toko gorengan. Oh iya. Lumayan karena emang Saya dingin. kalau gitu saya sekalian promosi ya. Sebagai Kakanim saya juga punya home industry. Wes, Home apa tuh Pak? industry saya itu teh kraton. Wes, mantap nih. Ini karena acara perkenalan ya, sedikit saya informal ya. Iya, Kalau iya. saya bicara kedinasan terus mungkin sudah bosan mendengarkan. Betul, sudah biasa ya sudah Pak. biasa. Oh berarti punya usaha sendiri tadi jual teh gitu nggak Pak? Iya, sejenis franchise tapi kita tidak mengikat. Itu saya lihat di sini banyak teh, bahkan saya lihat ada teh terkenal di sini ya. Betul. Ya kita berani bersaing dengan rasa. Oke lah, kapan-kapan kita bisa cobain franchise tehnya dari Pak Halim saya nih. bawa sampelnya. Oke. Dan gini Pak, ngobrolin soal pengalaman lagi nih Siap. di imigrasi ya Pak. Biasanya ada nggak sih Pak pengalaman yang hanya orang imigrasi doang yang bisa merasakan ini? Kira-kira ada nggak Pak? Pengalaman khusus imigrasi ya pasti dirasakan oleh orang imigrasi. Iya. Kalau Mbak Peli yang mau punya pengalaman imigrasi, ya magang lah. Iya, Magang dulu ya. Oke. Spesifik ya tentu masalah keimigrasian. Yang menarik itu kalau di imigrasi itu episode waktu kita pengejaran menangkap orang. Ya, kebenaran kalau saya ini pengalamannya alhamdulillah ya. A sampai Z baru saya jadi kepala kantor. Bukannya A sampai H, nggak sampai hatam Z
kepala kantor. Itu namanya Kakanim Karbitan. Oke, paling bagus memang kayak gitu ya Pak ya. Jadi step by step, nggak langsung tiba-tiba naik gitu ya Pak. Jangan. Biar pengalaman itu merupakan guru ya, yang tidak ada di kampus. Betul. S1, S2, S3, S teler dan S lain-lain juga tidak diajarin. Betul sekali. Karena memang kalau pengalamannya tuh dari setiap tingkat kita lalui, kita tuh jadi lebih bijaksana ketika sudah memimpin gitu ya Pak. Saya percaya sih ini karena aura kebapaannya keluar Pesona Inspira. Untuk Pesona Inspira saya sebenarnya bukan bapak. Saya Pak? Sudah opa. Karena cucu saya sudah 3. Vali ralat berarti aura keopaannya keluar gitu ya. Nah, lebih tepat lagi supaya saya dianggap itu yang paling tua di sini maunya. Oke. Terus kalau pengalaman selama di imigrasi kan pasti udah sering pindah-pindah ya Pak ya. Ada nggak satu kota yang bikin Pesona Inspira juga bertanya-tanya kira-kira mana sih yang paling berkesan ketika Pak Halim itu tuh berpindah-pindah untuk pekerjaannya, kota apa gitu Pak? Harapan saya yang akan terkesan adalah Wonosobo. Amin. Tapi baru 4 hari belum bisa menilai. Pernah saya bertugas di Bali 5 tahun. Di situ saya bekerja sambil berlibur. Jadi salah satu tempat yang terkesan adalah Bali. Bukan berarti di tempat yang lain tidak ada pelajaran maupun pengalamannya. Kalau boleh saya cerita ya, mutasi saya adalah formasi Palembang, Kanwil Kemenkumham Palembang dulu masih Departemen Kehakiman. Penempatan pertama di kantor imigrasi Tanjung Pandan 6 tahun. Kemudian saya ikut teknis PTK 18 itu ditempatkan di Soekarno Hatta 6 tahun. Mutasi lagi Bali tadi 5 tahun sambil berlibur. Saya senang banget di Bali itu. Kemudian dapat job pertama. Jadi saya dapat job itu tidak langsung dapat job 2-3 tahun ya. Kalau dulu memang juga gerbongnya lama-lama bergerak. Kalau sekarang kan 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 2 tahun langsung dapat job. Job maksud saya jabatan struktural. Saya itu dari pegawai itu 6 tahun, kemudian pejabat imigrasi 6 tahun lagi di Soekarno Hatta, 5 tahun di Ngurah Rai, baru dapat job sebagai Kasubsi Intelijen di Kerawang. Itu di Kerawang berapa tahun tuh Pak? Di Kerawang 6 tahun. Setelah 6 tahun saya dapat posisi Kasih Tikom ya kalau sekarang Pak Jarol itu, sama jabatannya di Tembilahan 3 tahun. Selanjutnya saya pulang kampung. Saya sambil mau mengenalkan diri. Pasti Mbak Pira, Bapak aslinya dari mana? Saya pulang kampung ke Kota Pempek. Aslinya saya Palembang. Wong Kito Galo. Bukan Wong Kito Gilo. Di Palembang saya 3 tahun. Ya, karena di situ saya kasih status Kim, masih lapis kedua, belum bisa mewarnai hanya di status Kim. Maksud saya mewarnai di sini kalau kita tingkat pimpinan, pengambil kebijakan bisa mewarnai lebih banyak gitu. Setelah di Palembang 3 tahun saya bergeser ke Samarinda sebagai Kasubit Intel Dakim lagi Intel. Jadi saya background saya ini sebenarnya lebih banyak di Intel. Lebih banyak di Wasdakim. Kemudian bergeser lagi saya ke Makassar. Makassar jadi kasih status Kim di Makassar selama 5 tahun. Tadi yang di Samarinda berapa tahun tuh Pak? Samarinda 2 tahun 3 bulan. Ada 3 bulannya ya. Berarti kalau ada 3 bulan berarti saya ngitung benar ya. Iya beneran ya Pak ya. Nah, dari 5 tahun di Makassar baru saya dipercaya menjadi kepala kantor imigrasi Atambua selama kalau tahunnya ya 5 tahun juga. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 kan 5 tahun kan. Walaupun SK saya sebenarnya 2019 Desember. Hitung tahun aja biar lama. Efektifnya sebenarnya Januari 2020 sampai 2023 Oktober kemarin dapat SK. Totalnya itu di Atambua itu 3 tahun 10 bulan.
3 tahun 10 Baru bulan. sekarang baru 4 hari. Okay. Efektif dari kita sertijab ya. Kalau untuk pelantikan tanggal 16 Desember Oktober 2020. Oke, ini yang Valia takjub adalah walaupun penampilan Pak Halim nih auranya keopaan, tapi ingat semua loh tanggal-tanggalnya. Berarti artinya saya belum pikun. Iya, daya ingatnya masih kuat Pesona Inspira. Dan tadi setelah di spelling satu persatu, Valia simpulkan itu tuh pengalamannya ada 30 tahun. Lebih kurang kalau hitung dari sana. Iya, kalau betul. hitung dari SK saya formasi tahun 90. Jadi PNS-nya itu tahun 91 ya. Kalau kita hitung masa kerja tuh lebih kurang 33. Nyaris kali itu Mbak Pirang 30 ya Betty lah 3 tahun. Iya, 30 tahun plus gitu ya Pak. Plus jangan bahaya. Oh, jangan bahaya. Okay. Plus nanti pijet plus. Oke, Pesona Inspira. Kita dari tadi kenalan aja udah ketemu sama orang yang seru banget. Akhirnya jadi ngobrol terus ya Pak ya. Kayaknya Pesona Inspira juga makin tertarik nih untuk ngobrol Mungkin sama kita. Mungkin 1 jam tidak cukup. Nggak cukup. 1 hari maunya. Iya. Atau sekalian kita bikin rutin harian ini Pak program Pak. Kayaknya Wani Piro. Oke Pak, kayaknya kita butuh break dulu sebentar ya. Okay. Untuk Pesona Inspira barangkali juga ada yang ingin mau bertanya. Nanti Pak bisa pertanyaan dikirim selama break. Jadi Pesona Inspira jangan pindah channel. Silakan aja kalau mau chat di 0823 2383 9996. Setelah komersial break berikut ini, Valia dan Pak Halim akan kembali lagi di program Antri. Asik ngobrol bareng imigrasi. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira, saat ini Valia masih bareng di program Antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Mau informasi seputar imigrasi, antri dulu dong. Dan aura hari ini Pesona Inspira, antrinya nih bukan antri yang biasa-biasa aja. Kita sekarang lebih sedikit santai, kasual, karena kedatangan Opa Korea. Aura keopaan, Opa Korea, Opa Indonesia gitu nih Pak. Kenapa Korea? Agak sipit matanya ya. Iya, agak sipit dan di usia Bapak nih masih terbilang ganteng Pak. Wes, apalagi suaranya saya nih tersanjung. Pak. Tapi Valia nggak gombal sih Pak. Kalau aura ya jadi aroma lagi ya. Auranya nih masih muda, masih semangatnya muda. Kemudian juga suaranya nih Pak, terutama suaranya tuh mirip sama salah satu penyiar legendnya Radio Pesona FM. Ada yang bernama Pak Pram Pak. Dan penampilannya juga mirip Pak. Dan ini suaranya tuh suara radio mebel banget. Artinya tuh kayak penyiar banget. Apakah memang dulunya pernah punya pengalaman siaran Pak? Sebenarnya kalau suara saya nggak begitu asik-asik banget ya. Kalau diperhatiin suara saya itu serak-serak batuk, bukan serak-serak basah. Memang saya bukan terbiasa karena ini adalah program kita di kantor imigrasi Atambua. Saya mengisi RRI Atambua. Dan di sana kita banyak membahas masalah isu yang terkini dan terviral bersama dengan instansi terkait lainnya. Jadi kita udah biasa di radio ini. Saya pikir adalah teman-teman pendengar adalah teman-teman ngobrol. Makanya saya tanpa beban. Iya benar Pak. Satu, yang kedua kalau teman-teman menanya aturan dan sebagainya, saya bawa contekan tidak kelihatan. Karena suara saja. Betul. Lain kalau live TVRI. Kalau di TVRI saya pernah di TVRI Makassar mewakili kepala kantor. Ya nggak tahu ya, kepala kantor mungkin melihat saya tuh suka bercanda dalam penampilan, tidak begitu serius. Jadi di TVRI Makassar saya mendapat ya apresiasi banyak pemirsa ya kalau ke TVRI. Karena kita permasalahan yang viral yang menjadi serius kita buat bercanda lebih masuk informasinya itu. Kan tujuan kita kan informasi edukasi masyarakat. Betul, biar orang-orang nggak keburu tegang duluan. Gitu. Jangan ya, tegang. Tegang itu boleh di malam hari aja. Aduh, Valia nggak ikut-ikutan. Valia nggak ikut-ikutan. Berarti Valia belum nyampe. Valia nyampe Pak. Kalau Mas Jerol nyampe sekali. Okay.
Baik, pesona Inspira. Ternyata benar tadi ya. Ternyata Pak Halim nih punya pengalaman siaran gitu ya Pak, dan pernah mengisi juga di acara programnya TVRI gitu nggih. Ini nih kayaknya suatu saat bisa kita balik nih. Posisi hostnya ini Pak Halim, Valia bintang tamu kayaknya. Oh iya, benar. Saya suka berteman dengan teman-teman wartawan ya. Dia selalu bertanya A, B, C, D dan seterusnya. Saya senang. Semakin mereka banyak tanya, berarti saya tahu yang mereka ingin tanyakan tuh sejauh mana, dan juga kita bisa menginformasikan sebanyak-banyaknya. Ada kata yang mereka membuat mereka ketawa. Sudah habis pertanyaannya? Sudah Pak. Kalau gitu saya yang bertanya. Kata teman-teman wartawan, kami tidak punya hak jawab. Betul. Apalagi kalau misalkan kalau kayak gitu tuh terjadinya di dunia perkuliahan, kadang sudah selesai bertanya gantian dosen yang bertanya. Oh, deg-degan Pak. Dosennya killer ya. Dosennya killer. Tapi ini Valia malah nggak kerasa aura tegang, aura killer tuh nggak kerasa. Malah akhirnya jadi benar-benar santai banget. Jadi enak gitu. Jadi kalau pesona Inspira semua juga pengen nih bertanya, pengen tahu profilnya Pak Halim seperti apa. Secara gambaran umum sudah tahu ya, aura keopaan, orangnya asik, diajak ngobrol enak. Tapi barangkali ada pertanyaan lain juga boleh langsung aja chat di 082323839996. Valia masih mau ngomongin soal pengalaman nih sebelum ke program kerjanya Pak Halim nanti. Pengalaman tadi kan banyak ya Pak, dari ujung Sumatera sampai akhirnya ke area Indonesia Tengah. Tadi ada Bali, ada NTT. Terakhir nih di NTT itu kan kebanyakan kemungkinan panas gitu ya Pak. Wonosobo itu lebih yang ke arah dingin. Pernah nggak Pak selama 4 hari ini flu mulu, batuk mulu, atau bersin terus gitu Pak? Benar sekali. Sekarang posisinya sebenarnya saya ini batuk pilek. Berhubung ke sini saya ngomong batuk pilek bisa ada di pending dulu. Keluar dari studio saya batuk pilek lagi. Berarti tadi suaranya serak-serak batuk tuh ternyata beneran kalau batuk pilek gitu ya. Batuk pilek. Wah, bisa aja nih Bapak Halim nih, memang akhirnya Valia juga ngobrolinnya itu kemana-mana ya Pak. Lebih serunya tuh memang kalau informal kayak gini ya Pak, casual kayak gini. Terus selama batuk ini jadi kapok nggak Pak 4 hari di Wonosobo batuk pilek mulu? Enggak, ini penyesuaian. Saya selama di NTT memang panas dan saya sedikit menghitam. Oke. Mungkin banyak menghitamnya. 4 hari kayaknya saya mulai ganti kulit. Berarti bentar lagi bener jadi opa Korea. Opa Korea. Udah nggak lagi sawo matang, udah putih banget gitu kayak ya. Mbak Velia lah minimal. Kalau Valia masih hitam ini Pak. Ya, oke. Kita jadi ngobrolin kulit ya Pak ya. Oke Pak, kalau misalkan lagi di Wonosobo selama 4 hari ini, udah pernah diajakin jalan-jalan belum Pak di Wonosobo? Di Wonosobo sambil kita dari Semarang kemarin ditunjuk ke tempat destinasi-destinasi. Kemudian kita juga saya juga secara diam-diam juga saya ngajak temen silent saya melihat ke Gunung Dieng. Oh, oke. Jangan sampai ditanya pimpinan walaupun 4 hari sudah kemana aja. Maunya jawabnya 4 hari sudah kemana-mana. Oke, benar. Tapi setidaknya memang kalau Wonosobo ya harus ke Dieng dulu ya. Iya. Nanti setelah ini Valia akan rekomendasikan banyak tempat wisata buat Pak Halim kunjungi deh ya. Oke, sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi tentang visi misi program kerja Pak Halim, kita break dulu ya Pesona Inspira. Tapi Pesona Inspira nggak boleh pindah channel, tetap di 92,1 FM. Pesona Inspira masih barengan sama Valia tentunya dengan rekan dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo. Kenapa Valia ngomongnya rekan mulu nih ya? Karena Valia ini baru kenal hari ini terus tiba-tiba jadi deket Pesona Inspira ya. Ada kepala kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo, ada Bapak Halim. Masih semangat ya Pak ya? Masih lah ya. Orang dari tadi kita juga ketawa-ketawa. Pastinya Pesona Inspira makan siang nih sambil ikut ketawa nih Pak. Iya, mudah-mudahan. Asal jangan keselekan. Iya.
Jangan lupa minum pesona Inspira. Iya. Oke, dari tadi kita udah ngobrolin pengalaman-pengalaman dan ini akhirnya ada pertanyaan nih Pak dari WhatsApp-nya Radio Pesona FM. Yang pertama dari Mbak Kristi di Jaraksari. Mau tanya, katanya kan tadi Bapak sebelumnya tuh pernah bertugas di Atambua. Pengalaman unik di Atambua tuh apa sih Pak? Barangkali ada pengalaman soal perbatasan atau pengalaman unik lain di Atambua. Memang Kandim Atambua ini membawahi beberapa titik perbatasan antara Indonesia Timur Leste. Kalau kita gambarkan, deskripsikan, ada 4 PLBNT, ada 4 PLB pos lintas batas tradisional. Jadi cukup lumayan pengawasan Kandim Atambua dalam kerjanya. Nah, yang uniknya itu ya kita di perbatasan itu, karena di perbatasan antara Indonesia Timur Leste sangat berbeda sekali dengan perbatasan di Papua, di Sekau, kemudian di Entikong, di Kalimantan, di mana-mana di Indonesia ini banyak perbatasannya. Namun yang sangat unik di Indonesia dan Timur Leste adalah perbatasan itu karakteristiknya karena kawin-mawin. Jadi kawin-mawin sejak tahun 1999 mereka merdeka. Nah, saat itu juga administrasi kenegaraannya berbeda, sementara mereka itu masih menganggap, oh itu rumah kakek saya, oh itu rumah saya, tante saya, karena kelihatan, padahal ada batasnya. Namun batasnya bukan seperti di negara Eropa, ada tembok yang tinggi atau tembok Cina gitu, bukan, dibatasin oleh alam, yaitu sungai yang mengalir dan batu-batu. Yang terdampar di situ. Tentunya kita perbatasan itu mengandalkan alam. Kalau sungainya surut paling enak sekali mereka melintas. Jadi pengalaman di sana tuh yang uniknya itu adalah perlintasan ilegal yang tidak selesai-selesai sampai sekarang, kecuali kesadaran masyarakat baik Indonesia maupun Timur Leste bahwa harus melewati titik yang sudah diperjanjikan dengan paspor, tentunya dengan perjalanan dinas, ataupun kalau tradisional dengan pas lintas batas. Oke, jadi pengalamannya di situ ya Pak, karena memang itu ada daerah perbatasannya, akhirnya lebih banyak lagi harus memberikan kesadaran ke masyarakat tentang pos lintas batas, sama untuk melewati negara harus pakai paspor gitu ya. Kalau di PLBNT ya, kalau PLBNT harus pakai paspor dan pas lintas batas itu dua. Tapi kalau yang tradisional hanya mereka yang 10 km sekitar itu bukan menggunakan paspor, tidak bisa menggunakan paspor. Jadi kata edukasi masyarakat, kalau pos tradisional itu menggunakan PLB. PLB itu singkatan dari pas lintas batas. Dia berupa paspor juga kalau kita warnanya merah. Oh, ini pengetahuan baru nih buat Pesona Inspira, karena kalau Wonosobo tuh nggak ada perbatasan negara lain, adanya perbatasan dengan gunung-gunung. Iya. Tidak perlu PLB. Nggak perlu PLB, betul. Perlunya hanya jaket aja Pak. Jaket yang tebal supaya nggak kedinginan. Betul. Ini masih pertanyaan dari Mbak Kristi di Jaraksari yang tadi Pak, beliau nanyanya 2 hal nih. Tadi katanya Bapak juga asli Wong Kito Galo, bukan Wong Kito Gelo. Kira-kira bisa bikin empe-empe apa enggak Pak? Oh bisa sekali. Masa orang Palembang nggak bisa bikin pempek? Orang Palembang itu selain dia bisa bikin pempek, dia jago makan pempeknya juga. Kayaknya nggak perlu orang Palembang Pak, Valia juga jago makan pempek. Tapi orang Palembang itu dia taste, dia tahu ini pempek buatan mana, artinya itu pempek asli orang buat Palembang atau pempek dari luar daerah. Sekarang kan banyak orang buat pempek itu ya boleh dikatakan resepnya resep luar. Tapi kalau resep Palembang asli itu terutama cukonyo, cukonya itu sangat-sangat gurih, nano lah saya bilang, asin asam ada di sana. Sekali-sekali kita bawain pempek kayak di sini. Boleh. Atau kapan-kapan kita podcast sambil makan empe-empe ya Pak ya. Selanjutnya masih ada pertanyaan nih dari Mas JJ di BDI atau Bumi Diang Indah. Katanya kalau bikin paspor di Wonosobo susah apa gampang Pak? Sangatnya bukan nih? 2 kali ya. Sangat kuadrat, mudah sekali.
Jadi kita di Wonosobo ini luar biasa. Walaupun saya 4 hari di Wonosobo, di pelayanan itu saya lihat sangat tertib dan menggunakan M-Paspor ya, aplikasi M-Paspor, dan mereka itu tertib sekali. Jadi dengan adanya M-Paspor, aplikasi M-Paspor, malah masyarakat itu membantu kita untuk satu mata rantai, mereka upload sendiri. Betul. Kasarnya tuh entry sendiri datanya, datang dan bayar sendiri, bukan dibayarin. Kalau dibayarin orang imigrasi bangkrut semua. Kemudian dia datang menentukan waktunya sendiri untuk foto, wawancara, nunggu 3 hari selesai. Luar biasa kan, super cepat. Super cepat ya, itu inovasinya dari kantor imigrasi ya, M-Paspor itu ya Pak ya. Jadi artinya tadi pertanyaannya terjawab. Susah atau mudah? Sangat-sangat mudah gitu ya Pak. Mudah. Oke, pertanyaan dari Mbak Kristi dan Mas JJ sudah dijawab. Sekarang pertanyaan dari Valia nih, karena kita bentar lagi udah harus closing nih Pak ya. Iya. Setelah pindah ke Wonosobo, kira-kira ada visi misi khusus nggak sih Pak? Betul, kalau untuk visi misi, karena Kanim Wonosobo ini adalah satu-satunya Kanim kelas 2 di Jawa Tengah. Sementara dari infras dan lain sebagainya kita bandingkan di Kanim-Kanim Jawa Tengah yang lain. Kemarin kedatangan Pak Kadip Imigrasi Jawa Tengah, Pak Is-Eko, adalah teman akrab saya juga. Beliau bilang, wah ini seharusnya, nah kata-kata itu yang ingin kita timbulkan ke pemimpin kita. Wah ini sewajarnya harus jadi kelas 1 Kanim Wonosobo. Jadi PR yang ada di depan adalah saya dan teman-teman jajaran berjuang untuk menjadikan Kanim Wonosobo ini dari kelas 2 menjadi kelas 1. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah WBK. Artinya untuk nextnya kita harus WBBM. Itu perjuangan kedua. Dan selanjutnya lagi ada program-program tentunya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nanti saya sendiri sebagai pimpinan akan bersilaturahmi ke pimpinan-pimpinan daerah setempat yang menjadi wilayah kerja kita. Apa sih yang harus kita bangun di wilayah kerjanya Kanim Wonosobo, terutama pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kita di wilayah kerja Kanim Wonosobo. Kanim Wonosobo mempunyai wilayah kerja 4 ya, Wonosobo 5 ya, 5 Wonosobo, Temenggung, Magelang Kota dan Magelang Kabupaten, Purworejo. Oke, jadi tadi udah ada spill ya, usahanya atau PR-nya atau program kerjanya yang kira-kira akan diraih sama kantor imigrasi setelah masa jabatan yang baru nih dengan Pak Halim gitu. Tadi yang pertama adalah pengen biar bisa jadi naik kelas ke kelas 1 gitu nggih Pak. Terus kedua dari WBK ke WBBM, dan yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Nah ini nih yang paling penting nih, kayaknya Pesona Inspira belum terlalu familiar dengan WBK dan WBBM Pak. Mungkin bisa kasih kepanjangannya dulu Pak, spill kepanjangannya Pak. WBK singkatan dari wilayah bebas dari korupsi. Memang kalau kita letterlek WBK, wilayah bebas korupsi, berarti kita bebas berkorupsi, tidak. Jadi kita tambahkan dari wilayah bebas dari korupsi. Jadi di Kanim Wonosobo itu no corruption. Nah, nihil korupsi 1. Kalau WBBM peningkatan daripada pelayanan, yaitu wilayah birokrasi bersih melayani. Wah ternyata PR-nya tuh ternyata berat tapi bawa asik. Semuanya karena masih bisa kita lakukan semaksimal mungkin, apalagi kayaknya punya tim yang baik ya Pak. Luar biasa tim saya. Ada Pak Jerol. Ya ini artinya nih walaupun ngobrolnya tuh dari tadi santai banget gitu ya Pak, tapi ternyata Bapak Halim nih menanggung PR yang berat gitu. Jadi Pesona Inspira bisa nantinya kalau misalkan pengen bertanya-tanya lagi, nggak usah takut, karena seberat apapun tekanan pekerjaan Pak Halim tetap santai gitu ya Pak. Tetap kalau asik. Saya menganggap pekerjaan itu tidak berat ya. Betul. Karena saya punya tim yang profesional. Tim anak-anak muda yang luar biasa. Kalau saya masuk Wonosobo sini, saya lihat yang siap untuk bekerja, siap untuk berjuang memberikan yang terbaik buat Kanim Wonosobo. Jadi bagi saya tidak ada yang berat. Kenapa?
tidak saya pikul sendiri karena kita tim. betul. Makanya kita nanti semuanya itu musyawarah mufakat, kita dalam menyelesaikan masalah tentunya dengan win-win, segala sesuatunya itu harus dijadikan solving maker. Oke, benar banget. Ini Valia malah jadi pengen jadi anak buahnya Pak Halim aja, gimana Pak? Boleh. Jadi sekretaris pribadi kali. Oke, Wani Piro gantian Valia gitu. Wani Piro ya. Iya. Nanti kita ajukan di anggaran. Oke, Pesona Inspira, nggak terasa kayaknya nih kita sudah run out of time. Artinya kita tuh sudah 1 jam lewat dikit gitu ya. Mau nggak mau nih Valia sama Pak Halim harus undur diri dulu. Sebelumnya Valia mau ngucapin terima kasih banyak Pak Halim. Sama-sama, sudah Mbak Valia, meluangkan waktunya untuk berkenalan dengan Valia, dengan Pesona Inspira, dan dengan masyarakat secara umum nih. Sama-sama. Jadi setelah ini mungkin kalau misalkan ketemu di jalan kita bisa nyapa, oh ada yang auranya kopaan, oh itu kepala barunya imigrasi Pak Halim gitu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk kebersamaan Pesona Inspira selama kurang lebih 1 jam ini, dan tentunya nanti minggu depan Pesona Inspira jangan sampai melewatkan program Antri, karena program Antri akan hadir lagi di Selasa minggu depan. Akhir kata, Valia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.